Ada kembali menyaksikan iNews Jabar dan masih dengan dialog kita dengan kedua narasumber. Saya langsung saja kalau begitu ke Pak Yudi terlebih dahulu ya Pak, terkait dengan dananya, anggaran dari negara ini untuk DBHCHT ini sebelum nanti kita merinci peruntukannya tadi, berapa sih Pak untuk tahun ini dan mungkin tahun selanjutnya sudah ada juga ya Pak? Sudah ada. Jadi tadi kan dari undang-undang itu kan sudah dialokasikan 3% ya. Untuk tahun 2024 ini sudah dialokasikan 4,9 triliun seluruh nasional ya. Untuk Jawa Barat 2024 itu ada 562 miliar. Nah, Kabupaten Bandung Barat mendapat 8,68 miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 nanti naik tuh, secara nasional ada 6,3 triliun yang disalurkan. Jawa Barat otomatis ada peningkatan 619 miliar dan Kabupaten Bandung Barat juga akan meningkat menjadi 9,63 miliar. Jadi naik sekitar 1 miliaran dah dari tahun sebelumnya. Nah, dengan angka yang naik ini Pak Doni, sudah ada proyeksi ke depannya untuk nantinya peruntukan dari anggaran tersebut? Ya mungkin tadi pemanfaatannya untuk fasilitas kesehatan mungkin yang nanti diterima oleh masyarakat. Kemudian untuk penyuluhan kepada produk UMKM di kita kebanyakan gitu, dan para petani tembakau lah usulnya Pak ya. Karena di kita itu kalau menurut data, sebentar ya saya cek dulu datanya. Di Bandung Barat itu berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Bandung Barat itu sebanyak 631 orang petani terdiri dari 23 kelompok di 16 kecamatan di 7 kecamatan. Kurang lebih areal ininya Pak ya 164 hektar ya Pak ya. Ya kurang lebih segitu. Dan itu juga yang mempengaruhi besaran daripada DBH itu sendiri. Tadi ingin saya tanyakan terkait peruntukannya ya, mungkin rinciannya. Tadi kan kalau nggak salah ada untuk pembinaan industri gitu ya, juga ada pembinaan lingkungan sosial dan hal-hal lainnya. Mungkin Pak Yudi bisa lebih dijelaskan untuk masing-masing poin-poin tersebut. Apa sih kegiatannya gitu ya yang dilakukan? Jadi sesuai dengan amanah undang-undang ya. Jadi tadi ada 6 poin ya. Yang pertama itu untuk peningkatan kualitas bahan baku. Nah, ini biasanya dari dinas terkait, dinas perindustrian misalnya kan, atau dinas pertanian, itu misalnya melakukan pelatihan kepada para petani tembakau. Bagaimana cara mengolah lahannya, bagaimana cara mengolah hasil panennya, sehingga kualitas tembakaunya itu meningkat ya. Atau juga nanti untuk pembinaan industri. Nah, pembinaan industri misalnya tadi ada pabrik rokok di Cipatat ya, di Kabupaten Bandung Barat. Dari dinas perindustrian dan perdagangan itu bisa melakukan pelatihan misalnya kepada buruh lintingnya di pabrik itu ya, biar melinting biar lebih cepat gitu kan. Misal di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kecepatan linting itu 1 hari bisa 4.000 batang. Nah, kalau yang pemula itu biasanya di bawah 1.000. Nah, ini harus dilatih biar dia lebih produktif lah kan itu. Nah, itu salah satu contohnya untuk pembinaan industri. Untuk yang lingkungan sosial tadi kebanyakan di Kementerian di Dinas Kesehatan. Bisa bangun rumah sakit kalau dananya banyak. Bisa bangun puskesmas, beli alat-alat misalnya untuk alat kesehatan, bisa beli obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sosialisasi, yang seperti ini kita mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengenali ya bahaya dari rokok ilegal itu seperti apa, dan mereka juga sadar akan cukai. Cukai itu kan dari masyarakat untuk masyarakat juga akhirnya kan itu. Kemudian untuk pemberantasan rokok ilegal kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan Kabupaten Bandung Barat ini melalui Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, kita operasi bersama ke toko-toko, ke pasar-pasar ya, yang ke penjual-penjual rokok ilegal. Dan kita sudah untuk sewilayah Bandung Raya ini kita sudah ada 9 orang yang sudah kita jebloskan ke penjara ya, dan sudah kita juga yang bisa mengamankan penerimaan negara sekitar 2,3 miliar yang kita denda dan mereka bayar. Yang mereka bayar. Pak Doni, ini kan tadi sudah ada beberapa contoh kegiatan-kegiatannya begitu ya dari masing-masing keperuntukannya. Sejauh ini mana yang dari sepenglihatan Pak Doni juga maupun timnya begitu ya, kegiatan-kegiatan yang memang paling dinantikan gitu ya oleh masyarakat khususnya di KBB? Kalau yang bermanfaat secara langsung untuk masyarakat mungkin berdasarkan undang-undang juga untuk fasilitas kesehatan mungkin Pak ya. Di samping pendukung sarana prasarana infrastruktur kesehatan juga
yang paling dirasakan langsung mungkin oleh masyarakat ya fasilitas kesehatannya itu sendiri. Dan Kominfo di sini kita perannya adalah kita mensosialisasikan apa yang teman-teman dinas sebagai pengguna anggaran dari DBH itu sendiri itu betul-betul terinformasikan langsung kepada masyarakat gitu. Dan kita juga ikut turut mengevaluasi karena setiap tahun itu kan mungkin sasarannya akan berubah ya Pak ya. Dari tadi yang semula mungkin rokok ilegal itu jumlahnya sekian ribu, mungkin dengan adanya sosialisasi akan berkurang gitu kan. Dan ya kita harap ke depannya akan kebermanfaatan dari DBHCAT ini akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara ini, karena tadi dari untuk oleh ya Pak ya. Dari oleh untuk masyarakat juga. Masyarakat begitu juga. Ya? Dan ini Pak Yudi begitu ya, Pak. Ini kan seperti tadi dikatakan bahwa luas Kabupaten Bandung Barat ini sebegitu luas, begitu ya. Dan tentunya mungkin ada tantangan-tantangan nggak sih Pak dengan luas sebegitunya, terus itu gimana caranya Pak untuk tadi pertama mungkin dari edukasi, sosialisasi sampai mungkin ada pengawasan dan penindakan ya. Betul. Jadi ya betul ya, Kabupaten Barat ini luasnya sekitar 1.300 ya kilometer persegi ya, dengan jumlah penduduk sekitar hampir 2 juta. 1,8 ya. 1,8 juta jiwa ya, dengan tersebar dari ujung ke ujung, mulai dari Rongga, Kecamatan Rongga sampai ke Lembang, kan cukup luas itu. Sedangkan dari kami kan anggota kami kan hanya sekitar 40 orang untuk pengawasan seluruh Bandung Raya. Wow. Ya, makanya di situ kita perlu kerjasama dengan teman-teman di Satpol PP ya, untuk pengawas itu. Tantangan banyak. Pertama dari sisi geografis yang begitu luas ya. Kemudian dari kalau masalah dana sih pasti nggak ada yang cukup lah dana itu kan. Kita yang penting dengan dana yang ada kita melakukan operasi secara efisien dan efektif. Kemudian juga dari modus-modusnya yang sekarang udah mulai berubah-berubah ya. Contohnya? Contohnya kemarin itu banyak kita mencegat mobil-mobil yang mengangkut BKC ilegal itu atau rokok ilegal itu melalui mobil box misalnya atau truk. Ya, sekarang sudah beralih karena sering ketahuan di situ, mereka beralih sekarang ke mobil-mobil penumpang biasa. Ya, misalnya mobil Avanza misalnya atau Expander, Grand Max, mobil penumpang lah ya, minibus penumpang. Jadi tidak dicurigai ya seolah-olah ya masyarakat umum gitu ya. Kemudian juga ada perpindahan di kami, jadi lebih banyak mendapatkan perpindahan jalur. Kita cegat di Pantura, sekarang kembali ke selatan. Ya. Kemudian juga sekarang tadi penjualan secara sembunyi-sembunyi sekarang sudah mulai sembunyi-sembunyi dengan tadi ya istilahnya mungkin COD ya sekarang COD ya. Dan hanya menjual kepada orang yang dikenal. Nah ini yang tantangan tersendiri, karena apa? Dari teman-teman Satpol PP yang melakukan intelijen atau pull info di lapangan, kalau tidak dikenal tidak dikasih gitu kan. Itu yang tantangan tersendiri itu yang paling. Jadi mereka sekarang menjual ke yang dikenal, orang dikenal. Jadi ya memang agak sulit ya, itu tantangan besar juga ya. Member khusus kayaknya itu. Iya ya. Khusus member penjualan. Khusus member dengan COD dan tampilan mereka juga pasti tidak mencurigakan begitu ya. Nah, kalau mungkin minuman keras atau mungkin narkoba, hal yang udah jelas gitu ya, orang tuh pasti itu tidak boleh gitu ya. Ini kan rokok bentuknya rokok begitu kan, yang masyarakat tuh sudah sangat lazim lah ya gitu kan rokok. Nah itu juga tantangan juga Pak. Betul, karena makanya kita edukasi terus-menerus ya, sosialisasi terus-menerus ke masyarakat. Bahaya rokok ilegal itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita menggadaikan kesehatan kita dengan harga yang murah. Murah itu. Kan? Dengan harga murah, akhirnya kita jadi sakit, terus yang sakitnya tuh pakai BPJS. BPJS siapa ya? Dari mana uangnya? Dari cukai. Dari cukai, dari pemerintah, ya kan? Ya kalau saya istilahnya kalau kepada masyarakat yang mengkonsumsi rokok ilegal, saya bilang itu secara kasarnya itu pengkhianat lah, gitu kan. Karena apa? Dia kalau dia kena apa-apa pasti yang digunakan adalah fasilitas pemerintah yang dari uang cukai itu kan. Ya. Bagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok legal, justru itu adalah pahlawan negara. Ya, karena ada pahlawan penerimaan. Di situ dia ada penerimaan untuk negara, ya, untuk masyarakat. Oke.
tadi sempat disebutkan karakteristik geografis. Mungkin di dalamnya juga ingin saya tanyakan nanti di segmen selanjutnya terkait dengan apakah ada wilayah-wilayah yang menjadi fokus khusus gitu atau mungkin kriteria wilayah yang memang menjadi target utama begitu ya untuk pengawasan dan penindakan terkait dengan BKC ilegal ini atau rokok ilegal ini. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.